Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami senantiasa sehat walafiat dan semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya serta dilancarkan berbagai urusan-urusan para mustami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan membahas tentang sholawat ahli samawati wal ardh. Sigat daripada sholawat ahli samawati wal ardh yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ahli samawati wal ardin alaihi wa ajri ya Rabb ya Rabbi lutfakal khafi fi amri. Demikian daripada sholawat ahlus samawati wal ard. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya sebanyak dan sebaik salawat seluruh penduduk langit dan bumi, dan arahkanlah ya Allah aliran kelembutan-Mu yang tersembunyi dalam urusanku ini, wahai Rabbku.
Sholawat ini dibaca 100 kali, selanjutnya ditutup dengan membaca suratul Fatihah dan dihadiahkan kepada Habib Muhammad bin Ibrahim bin Faqih dari Tarim Hadramaut. Insyaallah segala kebutuhan hajat akan tersampaikan, apa segala yang menjadi halangan atau kesulitan akan Allah angkat atas wasilah dan fadilah daripada sholawat. Adapun versi yang kedua dari sholawat ahli samawati wal ardi yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ahli samawati wal ardin alaihi ajri ya Rabb ya Rabbi lutfakal khafi fi amri wa arini sira jamali sun'ika fima amuluhu minka ya rabbal alamin. Itu sholawat versi yang kedua daripada sholawat ahlus samawat. Artinya, ya Allah limpahkanlah sholawat atas Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dengan sholawat penduduk langit dan bumi kepadanya. Alirkanlah, duhai Maulaku, kelembutanmu yang tersembunyi dalam urusanku. Tampakkanlah rahasia keindahan buatanmu dalam perkara-perkara yang aku cita-citakan darimu, duhai Tuhan semesta alam. Penjelasan daripada sholawat ini adalah oleh sebagian ulama sholawat ini dinisbatkan kepada Sayyid Abdullah Al-Alami. Dan diantara fadilahnya adalah siapa yang membacanya sebanyak 1000 kali, insyaallah ta'ala akan melenyapkan kesempitan. Jika memiliki permohonan kepada Allah ta'ala akan segera diijabah. Maka bacalah Asmaul Husna ya Sari' 1000 kali, lalu kemudian membaca sholawat ini sebanyak 90 kali. Maka insyaallah ta'ala Allah akan mengijabah permohonan daripada sang pemohon tersebut. Demikian fadilah daripada sholawat ahlus samawati wal ard secara khusus. Adapun fadilah membaca sholawat secara umum dikatakan di dalam suatu hadis, raghima anfu rajulin dzukirtu ighdahu falam yusalli alayya. Naif nian, laki-laki yang namaku disebut di hadapannya namun dia tidak bersolawat kepada aku. Akhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban dari jalur hadis Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa karamallahu wajhah. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam At-Tirmidzi berkomentar bahwa hadis ini berpredikat hasan gharib. Sementara Imam Al-Hakim yang juga ikut meriwayatkan hadis ini menyatakan bahwa hadis ini tergolong sebagai hadis yang sahih. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini memiliki sejumlah hadis pendukung atau syawahid yang bisa menguatkannya satu sama lain dan saling menaikkan status derajatnya. Redaksi yang disebutkan penulis Ibnu Al-Jazari hanya baru sebagian saja. Adapun lanjutan redaksi hadis tersebut adalah raghima anfu rajulin adraka ingdahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan thumma salakha qabla ayyufaralah. Naif nian, laki-laki yang kedua orang tuanya hidup menua di sampingnya namun mereka tidak membuatnya masuk surga. Naif nian, laki-laki yang memasuki bulan Ramadan kemudian bulan tersebut usai sementara dosanya masih belum diampuni. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma'uz Zawaid
Dari hadis Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Ibnu Abbas, Abdullah bin Al-Harith, Jabir bin Samurah, Anas, Ka'ab bin Ujrah, Malik bin Al-Huwairith, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Kandungan makna hadis tersebut yaitu di dalam lafaz raghima anfu rajulin secara literal, kalimat ini bermakna hidungnya lengket oleh debu. Kalimat ini adalah kiasan untuk menggambarkan kenaifan dan kenistaan. Ibnul Arabi mengungkapkannya dengan raghama, yaitu dengan memberikan harokat fathah pada huruf ghin. Maknanya adalah kehinaan atau kenistaan. Penyebutan kata rojulin atau laki-laki di sini bersifat tordi. Artinya, dalam hal ini kedudukan perempuan adalah sama dengan laki-laki. Hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendoakan orang meninggalkan sholawat tertimpa kehinaan dan kenistaan jika hal itu bukan sebuah kewajiban. Sementara lafaz falam yusalli alayya al-Thayyibi mengatakan bahwa huruf fa pada lafaz ini bersifat eliminatif. Artinya adalah sangat jauh dari jangkauan orang yang berakal sehat jika ia mampu memperoleh laba besar hanya dengan mengucapkan beberapa patah kalimat, namun malah tidak memanfaatkannya dengan baik sehingga ia layak dinistakan oleh Allah Ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa huruf fa tersebut bermakna akibat, yakni kecaman terhadap orang yang enggan bersolawat ketika nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Di dalam riwayat lain dikatakan, man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Barang siapa yang namaku disebut di hadapannya, maka hendaklah ia bersolawat kepadaku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Awsat dari jalur Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dan Ibnu As-Sunni. Redaksi hadis tersebut hanya saja satu penggalan, akan tetapi redaksi selanjutnya adalah man shalla alayya marratan sallallahu biha asyra. Sesungguhnya barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Adhkar bahwa sanad hadis ini adalah jayyid. Sementara Imam Al-Haythami mengatakan bahwa para perawinya di dalam meriwayatkan hadis tersebut adalah thiqah. Hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut. Di samping hadis tersebut yang sudah dijelaskan barusan, hadis ini juga dikuatkan dengan sejumlah hadis pendukung lainnya, yaitu yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni di dalam Amalul Yaum wa Lailah dari jalur Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dengan redaksi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqa. Barang siapa yang ketika namaku disebut di hadapannya bersolawat kepadaku, maka ia benar-benar telah celaka. Namun sanad hadis ini versi Ibnu As-Sunni dinilai dhaif oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya. Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Kabir dari Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa karamallahu wajhah. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dzukirtu indahu fa khati as-salata alayya khati at-tariqal jannah. Barang siapa yang ketika namaku disebut di hadapannya
Lalu kemudian dia alfa bersolawat kepadaku, maka ia telah alfa pula jalan ke surga. Imam Al-Haythami mengatakan, di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Bishr bin Muhammad Al-Kindi atau Bashir. Jika benar bernama Bishr, maka ia telah dinilai dhaif oleh Ibnul Mubarak, Ibnu Ma'in, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Sementara jika benar bernama Bashir, maka Imam Al-Haythami mengatakan bahwa beliau tidak pernah menjumpai ada ulama yang menyebutkan namanya. Imam Al-Qastalani dengan tegas mengatakan bahwa hadis ini sebagai ma'lul. Lalu yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salata alayya fati'a tariqal jannah." Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka ia telah lupa jalan ke surga. Di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Jubarah bin Al-Mughallis, dan ia statusnya masih diperdebatkan terkait dengan status keperawiannya. Demikian penjelasan tentang fadilah membaca sholawat secara umum. Semoga penjelasan tersebut bisa memotivasi para mustami' untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat di setiap keadaan dan di setiap kondisi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Maka hal tersebut berasal dari kebodohan saya dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut mutlak berasal dari Allah Ta'ala, bukan berasal dari diri saya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.